Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najmi Anwar dari kelas 2D reguler Pagi Banjarbaru NPM 21100100433. Hari ini saya akan membahas tentang GPRS. Yang pertama, latar belakang. Kemajuan teknologi dalam hal pengukuran besaran listrik saat ini berkembang pesat. Jika kita pengguna internet, dan sepertinya tiada hari tanpa berinternet ria untuk mengecek email, browsing website, chatting, mencari literatur laporan atau skripsi, download program, dan yang lain sebagainya. Mungkin yang kita lakukan selama ini adalah pergi ke warnet. Namun, hobi tersebut untuk sementara tidak dapat dilakukan karena kita mengadakan pekerjaan keluar kota. Pada saat itu, yang dibutuhkan adalah teknologi GPRS yang memungkinkan kita untuk dapat berinternet dimanapun berada selama sinyal GPRS tersebut ada. Teknologi telah cukup lama ditawarkan oleh operator GSM atau handphone. GPRS mendistribusikan paket data akses internet sampai 114 kbps. Transfer data menuju jaringan internet atau web server melalui jaringan GPRS seluler. Kedua, pengertiannya. GPRS, singkatan dari General Packet Radio Service, adalah suatu teknologi yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan data lebih cepat jika dibandingkan dengan penggunaan teknologi Circuit Switch Data atau CSD. Sering disebut pula dengan teknologi 2.5G. GPRS merupakan sistem transmisi berbasis paket untuk GSM yang menggunakan prinsip tunneling. Ia menawarkan laju data yang lebih tinggi. Laju datanya secara kasar sampai 160 kbps dibandingkan dengan 9,6 kbps yang dapat disediakan oleh rangkaian tersaklar GSM. Ketiga, sejarah. Kemunculan GPRS didahului dengan penemuan telepon genggam generasi 1G dan 2G yang kemudian mencetuskan ide akan penemuan GPRS. Penemuan GPRS terus berkembang hingga kemunculan generasi 3G, 3.5G, dan 4G. Perkembangan teknologi komunikasi ini disebabkan oleh keinginan untuk selalu memperbaiki kinerja, kemampuan, dan efisiensi dari teknologi generasi sebelumnya. Generasi 3.5G merupakan pengembangan dari 3G yang memungkinkan pengiriman data lebih cepat. Pada 3G, kecepatan transmisi maksimal 384 kbps, sementara pada 3.5G kecepatan transmisi maksimal mencapai 3,6 mbps. Generasi 3G dan 3.5G mendukung layanan video call yang memungkinkan penelpon dan penerima saling bertatap muka. Generasi 2.75G dikenal dengan generasi 8G. 8G diperkenalkan oleh AT&T di Amerika Serikat pada tahun 2003. Teknologi 3G terbagi menjadi GSM dan CDMA. Teknologi 3G sering disebut sebagai mobile broadband karena keunggulannya sebagai modem untuk internet yang dapat dibawa kemana saja. Ada cara kerja dari GPRS. Yang pertama, mengirim paket ke mobile station (TMS) dalam satu area. Kedua, mengirim sejumlah pertanyaan ke HLR untuk memperoleh profil data pelanggan GPRS atau manajemen mobility. Yang ketiga, mendeteksi MS GPRS yang baru dalam suatu area service yang menjadi tanggung jawabnya, location management. Yang keempat, GSN dihubungkan ke BSS pada GSM dengan koneksi frame relay melalui PCU atau paket control unit di dalam BSC. Macam-macam sinyal GPRS. Pertama, 2G atau second generation. Kemudian terbagi menjadi dua, yaitu GPRS General Packet
Radio Service, dan 8G, Enchanted Data for Global Evolution. Yang kedua ada 3G atau Third Generation. Kemudian terbagi menjadi dua, yaitu HSDPA atau High Speed Download Packet Access dan UMTS, Universal Mobile Telecommunication System. Kesimpulan, kemunculan GPRS didahului dengan penemuan telepon genggam generasi 1G dan 2G yang kemudian mencetuskan ide akan penemuan GPRS. Penemuan GPRS terus berkembang hingga muncul generasi 3G, 3.5G, dan 4G. Terakhir, GPRS adalah suatu teknologi pengiriman dan penerimaan data menggunakan sistem paket switching. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.